ya dengan permasalahan yang baru. Kayak datang ke sini ada masalah terus ya sebenarnya. Ibu Rinci ini pemecahnya. Nah, oke, Cek, kamu tahu kan, aku punya usaha udah jalan lebih dari setahun, udah cukup lama sih. Sekarang butuh modal ya, Cek. Aduh ya Allah, dia datang ya butuh modal baru ngehubungin. Kemana aja nih selama ini? Hai sahabat Financial Light, balik lagi sama saya Aprilia Rini. Saya ditemenin sahabat saya, Mbak Im, partner keuangan kamu ya. Financial Light. Ya, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, hari ini baik. Alhamdulillah baik ya, nggak kayak minggu kemarin yang Enggak, kayak mumet ya. mumet banget ya. Ya udah mulai ngatur pengeluaran. Alhamdulillah bisa, udah bisa. Udah disiplin. Udah. Alhamdulillah. Ya jangan lupa tetap itu karena My Financial Planner dari Financial Light. Benar. Thank you. Itu tadi iklan ya. Ya, gimana nih? Oke, thank you Cek udah diundang di sini ya dengan permasalahan yang baru. Kayak datang ke sini ada masalah terus ya sebenarnya. Ibu Rinci ini pemecahnya. Nah, oke Cek, kamu tahu kan, aku punya usaha udah jalan lebih dari setahun, udah cukup lama sih. Sekarang butuh modal ya, Cek. Aduh ya Allah, dia datang ya butuh modal baru ngehubungin. Kemana aja nih selama ini? Ya butuh modal untuk stok barang kita lagi nipis. Usaha. Udah ada usaha sekarang, Kak? Udah Berapa lama? Udah hampir mau 2 tahun, jalan setahun, hampir 2 tahun sih sekarang. Udah masuk ke tahun kedua. Mantep. Ya. Jadi banyak nih jadi income-nya banyak nih, lumayan ya, gaji per bulan dari perusahaan, ada usaha bisnis juga, mantep. Thank you. Iya. Ya gimana nih Cek, jadi aku tuh butuh suplaian dana yang kayak pinjaman bank tuh aku belum pernah nih kayaknya. Dan aku tuh bingung di mana ya kayaknya pinjaman bank yang murah, nggak ribet, bunganya kecil. Nah mungkin Rince bisa bantu aku nih di sini. Iya. Ada yang produk kayak ibaratnya tuh lagi naik daun nih sekarang. Lagi banyak yang lagi banyak yang jual. Itu namanya kredit usaha rakyat. Jadi sekarang tuh lagi banyak dipromosiin yang namanya KUR. Untuk tahun ini nih, tahun 2022 ini, itu bunganya 6%. Setahun ya, 6% itu per tahun. Jadi bagiin aja 12. Jadi per bulannya itu 0,5-an ya, something seperti itulah pokoknya. Nah itu bener-bener kredit usaha rakyat ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk mensupport perekonomian kita supaya UMKM ini bisa lebih cepat tumbuhnya, seperti itu. Makanya diperuntukkan ini memang untuk usaha-usaha kecil menengah yang memang lagi mau bertumbuh, seperti usaha yang kakak jalanin sekarang ini. Pas banget, kayak cocok harusnya sih cocok. Iya, itu banyak banget dicari, tapi sayangnya informasi ini nggak semua orang banyak yang tahu. Nah makanya kayaknya bagus juga nih kali ini kita mau ngebahas tentang KUR. Iya kan? Boleh deh KUR, boleh deh. Tahu deh, dimulai dari syaratnya kayak ini nih. Apa nih syaratnya? Nah, iya, jadi syarat-syarat buat teman-teman nih yang mau mengajukan kredit usaha rakyat di bank mana aja tuh ada ya. Kayak Bank Himbara ya utama ya, kayak Himbara itu pasti udah ada ya. Himbara tuh bank apa sih, Kak? Himpunan Bank Negara. Iya benar-benar kayak BNI, BRI, ya Mandiri, itu semua ada kok produk KUR. Jadi syarat-syarat yang pertama, yang kamu usianya harus 21 tahun. Oh yes, oke, masuk ya. Ya, ada KTP yang pasti harus warga negara Indonesia, ada KTP, kemudian NPWP. Kemudian kamu harus melampirkan nota-nota penjualan. Jadi kan kakak kan ada tuh pencatatan pengeluaran pencatatan penjualan, nah itu harus dilampirin. Terus sama stok catatan pembelian. Jadi catatan pembelian, catatan penjualan itu harus dilampirkan. Maksudnya buat tim perbankan itu melakukan analisa. Analisa terkait dengan usaha kakak ya, itu layak atau enggak untuk dibiayai. Kalau pencatatan penjualan sih ada kayak di buku, tapi saya nggak catatnya di laptop ataupun di komputer. Di buku tuh bisa diterima ya? Iya.
itu diterima. Jadi misalnya buku warung ya, Catatan, catatan iya, warung benar. gitu, itu diterima sama kita asal rutin ya. Nah itu dikirim aja, dikasih ke analisnya, Oke. analis perbankannya masing-masing. Nota-nota penjualannya juga ya. Ya, Oke, nota-notanya seperti itu. Itu sangat-sangat membantu memudahkan analis kalau misalnya kakak punya catatan yang lengkap. Itu ya. Nah, yang kedua bukan, ya itu tadi ya syarat-syaratnya. Iya, syaratnya. Yang paling penting lagi nih, kredit KUR ini sampai dengan 100 juta itu tanpa jaminan. Oke. Jadi nggak perlu, ya. Jadi kalau misalnya kakak pasti modalnya lebih dari 100 dong. Oke. Iya kan? Pengen sih di atas 100 sih. Kalau di atas 100 itu ya wajib harus ada jaminan. Oh, iya. Tapi kalau misalnya usaha kelontongan kecil di bawah 100 itu di Permenko-nya ya, Permenko 2 nomor 2022 itu nggak pakai jaminan, tanpa jaminan. Dan untuk yang, tapi ini berakhir hari ini nih, berakhir 31 Desember, semua orang yang udah memakai fasilitas KUR itu nggak dibatasin plafon. Jadi kalau misalnya udah pernah minjem 500 juta, itu bisa 500 juta lagi loh. Untuk yang tahun 2022 aja. Kita tunggu nih Permenko tahun 2023 nih gimana. Apakah akumulasi plafon ini masih dibatasin atau enggak? Maksudnya gini, limit aktifnya itu kan harusnya sampai 500 juta. Jadi orang yang udah pakai 500 juta otomatis dia harus naik ke produk yang lebih tinggi, nggak boleh lagi nih produk KUR, harusnya seperti itu. Tapi karena untuk kemarin COVID-19 ini kan perekonomian melambat, otomatis untuk meningkatkan atau memulihkan perekonomian salah satunya itu dengan melakukan program kredit usaha rakyat dengan memberikan stimulus ya, salah satunya itu tadi kredit tanpa akumulasi plafon. Oke, siap. Jadi kita tunggu nih tahun 2023 aturannya seperti apa nih. Oke. Apa bunganya tetap sama gitu, Cek? Nah, Belum kalau tahu ya? bunganya ini untuk tahun ini 6%. Kalau tahun depan kita nggak tahu nih apakah bunganya berubah naik atau rendah. Harapannya turun lagi ya. Harapannya itu pasti untuk kayak pengusaha seperti saya mungkin harusnya turun lagi. Benar. Oke, tadi syaratnya ya. Oke. Kalau untuk pasangan, Cek, apakah harus ibu rumah tangga atau sudah bekerja ataupun PNS itu boleh juga? Nah, iya, banyak nih yang beredar nih rumor-rumor kalau misalnya PNS nggak boleh pinjem KUR. Emang di aturannya memang PNS itu nggak boleh menerima KUR. Tapi ada tapinya nih, pasangannya yang memiliki usaha itu diperbolehkan. Yang kedua, PNS itu boleh kok minjem KUR asal dia udah 2 tahun ya, lebih kurang 2 tahun itu menjelang masa pensiun. Jadi kalau misalnya udah menjelang masa pensiun itu diperbolehkan, apalagi kalau PNS sudah pensiun otomatis itu boleh banget pinjem KUR. Oke, siap. Kenapa pasangannya PNS ya? Iya. Ya biasanya itu kendala banget sih kalau misalnya nggak bisa pinjem KUR. Ya iyalah karena kan kamu menerima gaji gitu. Iya, oke, Nanti siap. takutnya nggak fokus. Itu juga sih yang kita khawatirkan gitu loh, Kak. Baik. Tapi kan ini beda pasangannya, bukan si pegawainya. Jadi nggak masalah. Sebenarnya bukan cuma PNS ya, bukan cuma ASN. Pegawai yang menerima income per bulan pun ya, kayak misalnya BUMN itu nggak boleh juga loh. Oh gitu. Jadi Iya. pegawai BUMN, BUMD juga kayaknya ya. Iya nggak Sama boleh. itu nggak boleh ASN, menerima iya. fasilitas KUR ya. Nggak boleh. TNI Polri itu nggak boleh. Oke, siap. Oke, dari penjelasan Rinci kayaknya itu menarik buat Mau dicoba? aku apply kayaknya langsung apply. Langsung, iya. Kita harus apply-nya, kita harus datang sendiri atau petugasnya menemuin kita nih, Cek, Nah, untuk ya itu aturannya juga seperti sih apa. biasanya banyak ditanyain ya. Biasanya langsung aja Kak datang ke banknya. Salah satunya tuh BNI nih. Kan ada kan BNI Ya, 46 tuh ya. sebenarnya itu semua bank sih ya. Kakak bisa datang aja langsung ke situ. Tapi kan yang deket rumah kita kan Bank BNI. Ya kan nasabahnya BNI juga kan. Nah, Iya, ya itu iya. bisa datang aja langsung ke banknya, nanti temuin analisnya. Nanti yang aku bilang tadi tuh kayak misal fotokopi KTP, NPWP, kemudian kalau misalnya memang di atas 100 juta harus ada jaminan, itu semua dibawa, dikirim, diserahin ke analisnya. Nanti lebih kurang waktu 2 hari dari pengecekan berkas pertama itu kalian akan dihubungin untuk kunjungan site visit. Kita akan lihat usahanya kakak, kita akan lihat lokasi usaha, kemudian lokasi jaminannya, itu juga akan dinilai gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya kita disurvei juga ya. Iya. jadinya ya. Oke. Tapi itu luar biasa loh.
KUR ini bunganya bener-bener kecil kan, 6% Iya, benar, setahun. Untuk jaminannya gimana tuh, Cak? Apakah harus tanah, apa harus rumah, atau gimana nih, Cak? Harus ruko apa gimana nih, Cak? Ya, Keterangannya? jadi kita dalam pemberian kredit ini ada dua, ada kredit investasi, ada kredit untuk modal kerja. Kalau untuk investasi sendiri biasanya kita jaminannya yang kita biayai, barang yang kita biayai. Contoh kalau misalnya kakak di sini usahanya perkebunan, contoh aja nih kakak mau beli truk untuk ngangkut raw materialnya. Nah itu namanya kredit investasi. Yang jadi jaminannya itu ya truk yang kita biayain itu kak. Atau misalnya kakak tadi toko spare part, mau buka toko baru, mau ekspansi, nah itu kita bisa biayai untuk pembelian rukonya. Oh iya. Nah itu yang dijaminkan ya rukonya itu. Nah kalau misalnya untuk modal kerja itu kita biasanya modal kerja itu sendiri itu kayak untuk beli barang-barangnya ya, stok, isi-isi perintilannya itu, stoknya atau mungkin piutangnya kakak itu bisa kita biayai. Nah kita minta jaminan tambahan. Nah ini jaminan tambahannya ini bebas, bisa berupa kendaraan tapi nggak boleh umurnya itu harus masih dalam umur ekonomisnya. Nggak boleh kurang dari nggak boleh lebih dari 5 tahun ya, bukan kurang, nggak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi kalau kendaraan boleh, rumah otomatis ya, rumah boleh, kebun boleh, dan harus sertifikat hak milik. Berarti yang dijaminkan rumahku sudah harus ada sertifikatnya ya? Iya Bukan, pasti. Kalau punya orang tua gimana? Nah, kalau misalnya punya orang tua itu diperbolehkan. Sejauh ini kita masih memperbolehkan ya untuk jaminan atas nama orang tua, tapi itu orang tuanya nanti akan ikut tanda tangan. Oh gitu, ya. Iya. Karena istilahnya menyetujui lah ya. Iya, Kalau orang kita tuanya minjem atas nama kita, tapi jaminan atas nama orang tua ya. Oke, ya. Kayak udah tahu nih, kayaknya udah cari tahu ya sebelumnya ya. Kayak di googling. Googling itu apa produknya cocok buatku. Betul aku nemu Rinca kayaknya benar kata Rinca tadi. Sayang banget sih sampai sekarang tuh masih banyak orang-orang yang mungkin masih minim infonya terkait dengan KUR ini. Mudah-mudahan harapan kita ya melalui video kita kali ini nanti produk KUR ini bisa bisa banyak yang tahu, bisa banyak dimanfaatkan lah ya untuk memang orang-orang yang tepat sasaran ya, diminati lah. Yang sesuai dengan mereka yang berhak menerima. Itu Ya, pasti. Benar banget ya. Terima kasih infonya Rince hari ini. Aku terbuka pikiran untuk minjem KUR kayaknya besok langsung ke BNI deh. Iya, tapi balik lagi kan kita ini kan materinya tentang perencanaan keuangan yang pasti hutang nggak boleh lebih dari 30%. Kayaknya udah hafal banget nih. Oke, itu aja sahabat finansial. Jumpa lagi. Bye.